Susah, Pak. Oh, susah. Serius lu, Fahri, susah. Kemarin pada ikut itu kan, pada ikut apa namanya? Sertifikasi kan. Ikut, Pak. Tapi yang milih bisnis dikit ya. Atau ada yang milih dua-duanya gimana? Dikit apa dikit gak yang milih dua-duanya ya? Lancar nggak sertifikasi? Itu nggak boleh bikin style. Apa yang ya pengajar stand nggak boleh bikin soal itu. Yang bikin soal yang dari luar stand. Oke, kita mulai ya hari ini. Fahri, kayaknya saya tanggal 27 tidak bisa ngajar karena ada acara di LPDP. Mau dicarikan kelas pengganti dong. Baik, Pak. Nanti dicariin kelas penggantinya, Pak. Oke, sip, sip. Oke, hari ini kita akan melihat tentang apa yang sebenarnya fenomenanya ini fenomena yang biasa kita lihat lah ya. Sudah sering kita lihat apa yang saya juduli dengan ketimpangan sosial atau orang menyebut juga kadang-kadang kesenjangan sosial, ada yang menyebut begitu juga. Rencana kita hari ini adalah kita akan melihat sedikit teori, mungkin barang sejam gitu ya. Setelah itu nanti akan ada tugas mandiri. Hari ini kita akan melihat apa yang disebut dengan ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial. Di buku Gruber dia mungkin akan dia memberikan judul yang berbeda, tapi intinya kira-kira sama. Saya tidak menggunakan persis apa yang ada di Gruber. Nanti kita akan melihat apa yang saya sampaikan nanti, saya sebagian ngambil dari Gruber, sebagian enggak. Untuk lebih dalam lagi silakan dibaca di Gruber. Nah, kita akan melihat tentang apa yang disebut dengan kesenjangan sosial atau ketimpangan sosial. Saya mungkin minta Anda untuk mengingat-ingat lagi ya, dulu ketika Anda semester pertama itu Anda ke kampus kan, kuliah di kampus. Anda nyadar nggak ketika Anda, siapa yang pernah ngekos di Kalmong? Ada yang ngekos di Kalmong nggak? Kalmong, Sarmili, terus ya Kalmong sama Sarmili lah. Sarmili, Pak. Sarmili ya, Pak Kris. Lo di mana sih? Termilih, Pak. Oh, Sarmili. Wah, Sarmili. Wah, ada yang ngekos di Ponjai nggak? Ponjai. Tim Ponjai sama tim Ponjai. Saya, Pak. Wah, Sultan ini yang tim Ponjai ini. Sempat bandingin nggak situasi di Ponjai dengan situasi di Sarmili? Bedanya apa bedanya? Yang kelihatan mata. Saya dulu pernah ngekos di Ponjai juga sih, cuma seminggu doang. Bedanya apa? Sarmili dengan Ponjai. Lingkungan, Pak. Lingkungan, maksudnya lingkungan itu gimana maksudnya? Lingkungan. Yang Ponjai spesifik Bersih gitu, dong. Pak. bersih dan teratur, Pak, di Bersih Ponjai, dan, Pak. Bersih, lebih bersih dan teratur, teratur ya. lebih kondusif, Pak. Kondusif. Mengapa kondusif? Ada ayam lewat, Pak. Ada yang kalau Kalmong, wah Kalmong ya kayak gitu lah ya, tahu sendiri ya Kalmong ya. Eh, kalau disuruh milih ngekosnya pada pengen kemana? Lu kemarin ke Sarmili, kenapa Fahri? Murah ya? Kos yang lainnya udah penuh semua, Pak. Oh sial banget loh. Muti lo di mana Muti? Di Kalimongso, Pak. Oh, Kalimongso. Muti juga Kalimongso dia Muti. Jadi kan tadi kalau yang ngekos di Kalmong sama yang ngekos di Ponjai itu kan bedanya tadi dibilang lingkungan ya, lebih bersih, terus lebih kondusif. Yang dimaksud kondusif ya apa sih? Saya bingung juga nih. Kondusif apa sih maksudnya kondusif dalam konteks ini? Dalam konteks kos-kosan.
Siapa tadi yang ngekos di Kalmong di Ponje tadi? Lupa saya. Saya, Pak. Arya. Mengapa kok lebih kondusif, Arya? Mengapa kok? Mungkin kayak apa ya? Kayak lingkungannya kayak sepi gitu loh, Pak. Agak rame. Oke. Tapi kalau di Kalmong kan banyak orang lewat ya. Iya. Ada ayam lewat, ada kambing lewat gitu ya. Lebih sepi, lebih kondusif. Jadi mungkin kalau untuk anak mahasiswa kayak lebih pas ya, kondusif, sepi gitu ya. Kalimongso. Tapi Anda merhatiin nggak kalau kalau pas masih tinggal di sekitar kampus lah ya, di sekitar sektor 5 itu kan, kalau Binaru Jaya kan sektor 5 itu, masuk sektor 5 ya. Itu kan yang bagus kan cuma di deretan depan-depan ya. Begitu Anda melangkah sekitar 100 meter ke belakang, di belakang yang Masjid An-Nasr itu, kan sudah beda tuh lingkungannya. Di pinggir kali itu kan sudah lain lagi tuh barangnya kan. Sudah lain lagi gitu. Nah, itu yang kelihatan waktu kita itu aja lah ya, yang kelihatan mata lah, kelihatan mata. Jadi kalau kita pernah Anda lihat di lingkungan kampus TAN, itu di situ ada orang yang tinggalnya kayak di Puri Bintaro, atau tinggalnya di sektor 5, di sektor 9 gitu. Terus Anda melangkah sekitar 100 meter, 200 meter ke belakangnya, itu sudah ada lingkungan seperti Kalimongso, seperti Sarmili, seperti ya Pondok Aren yang belakang-belakang itu. Itu sudah kelihatan berbeda. Nuansanya kan sudah kelihatan berbeda banget ya. Yang ngekos di kayak si Arya ini kan dia ngerasa di Ponjai itu kan sepi, bersih gitu, jadi lebih kondusif lah. Jarang orang lewat, ayam nggak ada, kambing nggak ada gitu. Tapi kalau di Sarmili sama Kalmong kan beda urusannya kan. Udah jalannya sempit, rumahnya dempet-dempetan. Sekarang warung nasi pada tutup semua itu, belakang itu. Ada tukang fotokopi, tukang apalah. Kalau Anda pengen beli buku pajak itu belinya tidak di Gramedia tapi di tukang fotokopi aja itu. Itu kan kelihatan sebetulnya ya, kelihatan bahwa antara lapisan pertama di pinggir jalan sektor 5 dengan mundur dikit ke belakang 200 meter udah beda gitu. Ada orang-orang yang seperti Vena Melinda itu yang selebritis itu yang tinggal di daerah seperti itu. Saya punya teman dulu sesama pelaksana di kantor pusat DJP, sekarang dia sudah jadi eselon 2 di Kakanwil kalau nggak salah di Sumut, di Medan kalau nggak salah. Itu ketika dia masuk ke DJP sebagai pelaksana, itu dia sudah punya rumah di Bintaro sektor 5. Itu golongan sultan itu orang-orang kayak gitu. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang tinggal di Kalimongso gitu. Kalimongso tinggal di ya top-topnya sekitar Sarmili lah, yang kadang-kadang nggak ada hujan pun banjir gitu. Orang kan bisa kalau hujan banjir, ini nggak ada hujan juga kadang-kadang banjir gitu. Kacau juga kan. Itu kelihatan bahwa apa ya, si kawan saya ini namanya Edi Wahyudi, dia itu bahkan ketika sebelum dia gabung ke pajak itu dia sudah punya rumah di Bintaro sektor 5. Istrinya itu punya butik yang jual baju, ya baju mahal itulah. Tapi di sisi lain Anda melihat orang-orang yang tidak seperti itu, hanya berjarak beberapa ratus meter dari sektor 5 gitu, dari kampus TAN, tidak jauh dari kampus TAN. Anda melihat lingkungan yang berbeda. Nah, ini yang saya sebut dengan kesenjangan sosial. Ini yang saya sebut dengan kesenjangan sosial. Lebih ekstrim lagi, kalau Anda naik kereta, kalau yang ke arah Serpong sih nggak kelihatan, yang ke arah Tanah Abang tuh kelihatan banget. Kelihatan banget yang seperti di layar Anda, depan Anda ini. Kelihatan sekali. Ketika saya pelatihan mau, bahasa kerennya pre-departure training, bahasa kerennya, pelatihan persiapan mau kuliah di luar negeri, itu pelatihannya dilakukan di daerah Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kuningan lah, orang menyebutnya Kuningan, kawasan Kuningan.
Di situ, wah kalau di situ isinya adalah kedutaan besar semua itu, top semua itu, Mega Kuningan, terus rumahnya SBY, itu ada di situ tuh rumahnya SBY, rumahnya Habibie, itu ada di kawasan Mega Kuningan, top lah itu. Nah saya waktu itu pre-departure training di situ. Biasanya kalau siang kan ya makan siang lah ya biasalah. Itu ada dua golongan orang, ada dua golongan peserta pelatihan. Peserta pelatihan pertama adalah mereka yang makan siangnya di kafe di lantai dasar gedung tempat pelatihan. Itu namanya gedung apa sih? Kok lupa saya namanya ya. Sebelahnya Wisma Budi, dekatnya kedutaan Australia yang dibom itu. Gedung apa saya lupa namanya. Golongan pertama adalah mereka yang makan siangnya di situ, di kafe itu. Golongan kedua adalah golongan yang makan siangnya di kantin belakang. Kantin belakang. Di kafe itu kawasannya kayak Ponja itu, ASEAN, terus bersih, sepi, makanannya juga lumayan lah. Yang di kantin belakang itu namanya juga kantin ya, panas, pasti rame karena makanannya murah, jadi orang pada ke situ semua gitu. Rame terus ngantri kalau makan itu ngantri. Tapi murah makanannya. Lah saya golongan yang kedua itu yang di kantin. Sebenarnya ada golongan ketiga. Golongan ketiga ini makannya di gang-gang sempit sebelah gedung itu. Antara gedung satu sama gedung lain itu ada gang kecil gitu yang persis kayak Kalmong, situasinya persis kayak Kalimongso itu. Persis kayak gitu. Nah, di situ ada warung-warung yang harga makannya lebih murah lagi sebetulnya. Tapi saya kok nggak tega mau makan di situ. Ngeri-ngeri sedap. Pernah nengok kan main ke situ. Waduh, kok kondisinya kayak gini nih. Wah, mending di kantin aja deh. Lebih mendingan lah di kantin lah. Terus juga bedanya tidak terlalu signifikan. Mending di kantin aja lah. Terus kalau itu makan di situ di gang-gang sempit itu lebih murah lagi sebetulnya. Suasananya persis kayak Kalimongso. Ya sempit, dempet-dempetan, gelap gitu. Terus orang lewat senggol-senggolan itu karena saking sempitnya. Wah itu banyak warung. Itu kalau siang ramai banget itu. Nah, itu hanya jaraknya sepelemparan batu. Nggak jauh, cuma sebelahnya itu. Sudah berbeda. Situasinya udah berbeda. Nah, kalau yang di kafe itu ya di situ isinya orang-orang yang menengah ke atas lah ya. Ya golongan ya orang-orang yang menengah ke atas atau berpura-pura menengah ke atas. Orang yang menengah ke atas atau memaksakan diri sebagai menengah ke atas. Ya kalau kita kan ya kita kantin aja lah gitu. Lebih murah di situ gitu. Lebih murah. Kita di kantin aja. Nah, itu kelihatan beda. Apalagi kalau Anda naik kereta listrik ya ke arah Tanah Abang. Wah, itu lebih parah lagi. Kalau Anda lanjutin itu perjalanan dari Tanah Abang terus sampai ke Kampung Bandan, lebih parah lagi kelihatan, lebih parah lagi itu. Situasinya lebih gila lagi itu. Lebih ngeres lah orang saya bilang ngeres lah. Lebih mengerikan. Nah, kayak gini persis seperti ini. Di balik gedung-gedung tinggi itu ternyata ada rumah-rumah miskin. Di balik rumah-rumah gedongan yang ada di sektor 5 itu ternyata ada kondisi yang jauh berbeda. Nah, ini yang disebut dengan ketimpangan sosial. Nah, Anda ngelihat, mungkin kalau di desa tidak terlalu jauh bedanya. Tapi kalau di kawasan urban, ya Jabodetabek ini, terus kemudian di Surabaya dan sekitarnya, terus di Medan, tidak jauh berbeda situasinya. Ya seperti ini. Tidak jauh berbeda. Tapi memang di Jakarta, di Jabodetabek lah, itu yang kelihatannya paling parah lah. Anda pernah dengar nggak ada satu kampung di Jakarta Pusat yang 24 jam malam terus? Ada tuh, coba di Google aja. Ada satu kampung di Jakarta Pusat yang 24 jam itu malam terus. Bukan berarti kok dia seperti di kutub gitu, bukan seperti dia di Finlandia gitu yang kalau winter dia 24 jam malam gitu, bukan. Tapi ini karena saking padatnya rumah, itu antar rumah itu atapnya nyambung sehingga sinar matahari nggak bisa masuk. Jadi 24 jam itu gelap terus. Lampu nyala 24 jam, kipas angin nyala 24 jam.
Kalau ada satu rumah kebakaran satu kampung itu habis itu. Satu keluarga itu satu rumah itu bisa diisi 3 atau 4 kepala keluarga, 4 kakak. Bayangin itu. Rumah kecil yang modelnya kayak gini yang di layar ini, saking padatnya dia dempet-dempet atapnya, saking padatnya itu tidak bisa masuk. Sinar matahari itu nggak bisa masuk. Makanya dia 24 jam gelap terus, 24 jam malam terus itu. Orang yang tinggal di situ tidak pernah ngelihat yang namanya matahari, nggak pernah ngelihat. Bintang nggak pernah ngelihat, bulan nggak pernah ngelihat. Itu beruntung aja dia masih bisa napas di situ gitu. Untuk nggak kekurangan oksigen karena rebutan oksigen. Itu karena itu lokasi Jakarta Pusat. Nanti coba di Google aja. Itu saya pernah baca liputannya itu kalau nggak salah di Detik X itu yang suka bikin artikel feature ya. Itu ada tuh wartawan yang ngeliput tentang itu tuh. Nah, ini kesenjangan sosial. Sering kita lihat. Nah, kalau itu adalah bukti empiris ya. Empiris itu yang bisa kita lihat sehari-hari gitu. Yang bisa kita lihat sehari bahwa kita naik kereta, kita jalan di Kalmong, terus kemudian ngelangkah keluar kampus lewat pintu Bintaro, itu kondisinya sudah berbeda. Kalau di belakang itu isinya warteg, begitu kita ngelewat jalan utama Bintaro isinya adalah kafe. Nah, itu kan sudah kelihatan situasi yang berbeda. Nah, itu nampak mata. Tapi orang kan tanya, datanya gimana itu? Datanya adalah seperti ini. Nah, ini. Ada statistik. Statistik ini bukan dalam konteks mata kuliah ya, bukan, tapi dalam konteks sistem pengukuran. Ada sistem pengukuran yang disebut dengan rasio Gini. Nah, ini Gini rasio ya, Gini rasio. Rasio Gini. Rasio Gini ini yang bikin adalah orang Italia namanya Gini, tapi saya lupa nama lengkapnya siapa. Tapi Gini namanya si orang itu. Pada intinya, rasio Gini ini mencoba mengukur kesenjangan sosial. Ya posisinya antara 0 sampai 1 gitu. 0 itu berarti semua orang mempunyai income yang sama, berarti kesenjangan sosialnya itu tidak ada. Tapi ketika 1 itu kesenjangan sosialnya adalah sempurna. Ibaratnya gini nih, kelas kita ada berapa orang nih kelas kita? 29 orang ya? Iya, Pak. 29 ya. Kelas kita ada 29 orang nih. Kemudian kita bikin, dulu pernah sempat bikin kas kelas nggak sih? Nggak sempat bikin ya? Kas kelas ya? Enggak kayaknya, Pak. Nggak sempat ya? Nggak sempat. Biasanya karena offline ya, karena online ya. Biasanya anak-anak itu, teman-teman itu biasanya suka bikin kas kelas. Kas kelas itu ya iuran, dapat duitnya dari iuran. Satu orang iuran taruhlah 100.000 misalnya 100.000. Kalau ada 30 orang berarti ada 3 juta ya, 3 juta. 3 juta itu adalah kekayaan kelas. Karena setiap orang itu iurannya 100.000 kali 30 orang 3 juta berarti ya kalau dibalik berarti setiap orang itu kontribusinya kan 100.000 kan. Dari 3 juta dibagi dengan 30, 100.000. Berarti setiap orang mempunyai kontribusi yang sama, mempunyai andil yang sama. Ya 100.000 itu gitu. Rata semuanya 100.000. Jadi kalau dalam konteks yang lebih besar, dalam konteks negara, angka 3 juta hasil iuran tadi disebut dengan GDP. GDP itu namanya. Nah, ketika dibagi dengan seluruh anggota kelas, itu menjadi GDP per kapita. GDP per kapita. Nah, berarti kekayaan per orang di dalam kelas itu adalah 100.000. Semua sama, karena semua mereka memang iurannya sama kan, 100.000 kan. Jadi semuanya sama. Nah, dalam konteks ini berarti Gini rasionya berapa? 0. Gini rasio 0, karena semua orang itu mempunyai kekayaan yang sama, yaitu 100.000. Gini rasionya 0. Nah, sekarang situasinya kalau kita ubah begini misalnya ya. Anda memang, kelas kita memang tidak berniat untuk mempunyai kas kelas, ya tidak berniat, ya nggak pengen aja gitu ya. Apakah harus, ya nggak pengen aja, ngapain sih bikin kas kelas? Karena kalau butuh ya kita iuran aja gitu. Saya termasuk orang yang terus terang tidak terlalu percaya dengan uang kas itu. Bagi saya uang kas itu buat apa sih? Rugi iuran buat kas itu.
yang namanya uang kan harus muter ya. Kalau di dalam kas kelas kan berhenti di kas. Ngapain itu kan duit berhenti di kas, nggak ada apa-apa kan. Saya termasuk orang yang tidak terlalu berminat dengan membuat kas-kas segala macam itu. Apalagi kalau asal dari iuran, wah saya lebih tidak berminat lagi. Nah, oke. Jadi begitu. Taruhlah kita tidak ingin membuat iuran lah ya. Nanti kalau kita butuh ada teman yang misalkan keseripahan itu bahasa Jawa ya. Ada yang tahu arti keseripahan nggak? Tahu, Pak. Tahu ya keseripahannya. Tapi kayaknya buat si Aziz nih roaming kata keseripahan. buat kawan yang ada musibah gitu, mungkin ada yang melahirkan, ada anak stan yang melahirkan. Ada yang mungkin melahirkan gitu. Wah, ini dulu angkatan saya satu angkatan itu pas pendidikan itu sudah ada yang nikah. Semua orang tahu tapi tidak ada yang laporin. Buat apa sih, itu urusan dia, bukan urusan saya. Ya, mungkin ada yang musibah atau dia mungkin melahirkan atau apalah itu ya. Mau ngirim bingkisan, taruhlah barangkali kita ngirim kado ucapan ya yang isinya ya sekedar rasa apresiasi karena sudah melahirkan, sudah punya anak. Perlu kado yang harganya itu kurang lebih ya 300.000. Tapi kan kita nggak punya kas, padahal atas nama kelas nih, kita nggak punya kas. Terus karena memang seperti itu, padahal harus beli kan. Ya udah gini gimana nih kan, besok harus kita kirim nih kadonya nih, kita sudah siap beli nih, tapi besok harus kita kirim nggak ada duitnya. Gimana nih? Ya udah, akhirnya ada satu orang yang volunteer. Ya, Tiara bilang, udahlah, tak bayari dulu, tak talangin dulu, cuma 300.000 ini, tak talangin dulu, nanti diganti uang saya. 290.000 nanti diganti uang saya. Oh beres. Tiara nalangin 300.000, masukin ke kas, dalam tanda kutip ya, masukin ke kas, sama Fahri dibelikan apa nih, bingkisan untuk teman yang melahirkan. Pada kondisi ini, yang kontribusi cuma satu orang doang, si Tiara, 300.000. Yang lain nggak ada iuran sama sekali. Yang lain nol kontribusinya. Yang lain nol. Berarti kekayaan kelas sebesar 300.000 itu sebetulnya yang punya cuma satu orang doang, yaitu Tiara. Yang lain nggak ada yang punya gitu. Yang lain nggak ada yang urunan kok, nggak ada yang iuran. Satu orang doang yang punya iuran, si Tiara. Pada kondisi seperti ini, Gini rasio itu ada pada kondisi 1. Dalam artian apa? Seluruh kekayaan kelas itu yang punya hanya satu orang saja, Tiara. Pada kondisi sebelumnya, itu karena semua anggota kelas iuran, berarti kekayaan kelas itu yang punya adalah semua orang, Gini rasio 0. Nah, seperti itulah kan nanti hitungan Gini rasio itu seperti itu. Angka Gini rasio ini secara rutin dirilis oleh BPS. Nah, barangkali nanti Anda iseng-iseng gitu browsing ke situsnya BPS atau di Google aja lah Gini rasio Indonesia gitu. Nah, itu berapa gitu. Terakhir kita tuh 0,38 berapa gitu ya. Terakhir 2022 kemarin yang baru dirilis BPS itu. Nah, ini kan ini sebetulnya ya bagus nggak bagus sih ya. Maksimum 1. Jadi kan mungkin kalau kita ngelihat median itu kan berarti setengah ya, setengah itu adalah titik netral itu, titik netral ya. Dia rata juga enggak, terus kayak benar juga enggak, enggak rata juga enggak itu. Setengah itu titik netral. Kalau kita posisinya ini per Maret 2021, ini saya ngambil ini karena ini yang ada trennya dari 2013 itu ya, trennya agak lama gitu. Kalau BPS saya kemarin nggak menemukan lah tren kayak gini, atau mungkin saya nggak nyarinya kurang dalam lah. 0,38 ya, sekitar 0,4 lah, masih di bawah setengah. Ya kira-kira masih oke lah. Nah, kalau kita lihat Gini rasio kita ini kan dari kalau ngelihat trennya ini kan turun terus nih ya, dari 0,4 terus kemudian paling tinggi dia 0,414, ini 0,413,
Terus sekarang paling rendah 0,384. 2022 juga kalau nggak salah juga tidak jauh berbeda dari angka ini. Ini angka setahun yang lalu kan. Kalau kita ngelihat bahwa trennya dia semakin lama semakin menurun. Semakin menurun. Dan memang tahun 2022 dia juga lebih rendah daripada ini angkanya. Dengan kata lain apa? Kalau kita melihat angka ini, maka sebetulnya kita pada posisi untuk bilang bahwa kesenjangan sosial di Indonesia ini semakin lama semakin menurun. Semakin lama semakin menurun. Tapi kalau ada yang seperti ini, ya memang tetap ada. Karena kalau Anda perhatikan lagi, Gini rasio di perkotaan, nah ini yang biru ini, lebih tinggi dibandingkan dengan Gini rasio di pedesaan. Di pedesaan. Angka-angka yang seperti ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa ini kan Anda ketemukan di kota-kota doang yang kayak gini kan. Tapi di pedesaan tidak, relatif jarang Anda ketemukan, bukan relatif jarang, hampir tidak ada. Ya ada, tapi ya tidak se ekstrim di kota. Kalau Anda lihat di perkotaan, maka ya seperti ini. Di pedesaan biasanya kondisinya relatif seragam. Tapi ini Gini rasio ini saya ingatkan hanya sekedar mengukur ketimpangan ya. Ketimpangan antara dalam tanda kutip golongan kaya sama miskin ya. Antara lu sama gua lah, kurang lebih begitulah. Antara lu sama gua nih. Tapi dia itu tidak mengukur apakah negara itu termasuk negara miskin atau negara kaya. Ya, tidak bilang seperti itu. Yang namanya Gini rasio rendah itu bisa berarti orangnya miskin semua. Atau orangnya kaya semua. Itu Gini rasio bisa rendah. Yang jelas adalah tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, makanya di kota karena situasinya seperti ini, kawasan urban lah ya. Kawasan urban ini karena situasinya seperti ini, makanya ini kelihatan dari sini bahwa Gini rasio itu selalu begini, selalu lebih tinggi di kawasan perkotaan. Nah, ini kenyataan di Indonesia. Walaupun semakin lama kita melihat tren yang semakin turun, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa di kawasan urban yang kayak gini ini masih banyak. Masih banyak. Kampung akuarium dia seperti ini. Sepanjang rel kereta api ya kayak gini. Yang di Jakarta Pusat itu juga seperti ini, lebih parah lagi malah. Tapi saya tidak melihat yang seperti ini di kampung saya di Madiun sana. Nggak ada yang kayak gini di Madiun sana. Tapi itu tidak berarti orang Madiun lebih kaya dibandingkan dengan orang Jakarta. Tidak berarti seperti itu. Yang jelas adalah bahwa orang Madiun itu tidak setimpang kondisinya di Jakarta. Paham kan maksudnya ya? Paham ya maksudnya ya? Nah, inilah yang tugas negara sebetulnya. Tugas negara itu adalah membawa supaya orang-orang yang kayak gini ini bisa naik ke dalam taraf kehidupan yang lebih layak, bisa naik gitu. Saya dulu di rumah bapak saya dulu ketika saya masih SD tahun 80-an itu ada satu orang yang ngenger, orang yang ngenger, yang bahasa Jawa ngenger ya, ngikut tinggal di rumah bapak saya. Namanya adalah Sutekno. Dia dititipkan di rumah bapak saya supaya dia bisa sekolah. Setelah SD, SMP. Dia nggak lama sih ikut bapak saya. Terus kemudian dia nggak tahu kemana. Saya juga nggak terlalu ngeh. Di tempat istri saya juga hampir sama itu, malah lebih sangar lagi. Bukannya satu orang, ada banyak di tempat istri saya, di rumah mertua saya. Dan mereka belakangan itu ada yang jadi anggota TNI, ada yang jadi anggota Polri, ada yang jadi ASN gitu-gitulah. Jadi mereka tuh ngenger supaya untuk dapat penghidupan yang lebih baik. Dalam konteks kecil seperti itu. Dalam konteks besar negara, kita itu kan ngenger di Indonesia, Mas. Betul nggak? Ngenger di Indonesia ya? Betul nggak ya? Betul kan? Kita tuh ngenger di Indonesia. Kita tuh ngenger ke suatu negara, numpang hidup di suatu tempat yang namanya Indonesia. Harapannya apa? Ketika saya numpang hidup di Indonesia, harapan saya adalah saya mempunyai penghidupan yang lebih baik. Saya numpang hidup di Indonesia gitu. Harapannya seperti itu. Ada orang-orang yang salah numpang hidup, dalam tanda kutip salah numpang hidup.
Mereka yang tinggal di Suriah itu salah numpang hidup itu. Mereka ternyata tidak bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik dengan tinggal di Suriah. Akibatnya apa? Pada ngungsi tuh, ngungsi ke Eropa, sebagian besar ngungsinya ke Eropa. Tidak ke sesama negara Timur Tengah ya. Tidak ada yang ngungsi bukan tidak ada ya, tidak banyak yang ngungsi ke taruhlah Kuwait gitu, tidak banyak. Tapi yang banyak yang ngungsi di Jerman, ngungsi di Perancis, ngungsi di mana-mana gitu. Sampai akhirnya ada karena perbedaan budaya ya, akhirnya ada kejadian di Perancis seperti guru yang dipenggal kepalanya gitu kan karena perbedaan budaya sebetulnya. Nah, itu kan orang sudah tidak percaya lagi sebetulnya. Tidak percaya lagi dengan mereka tidak yakin dengan tetap ngenger di Suriah itu mereka akan bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Akhirnya mereka pergi. Mereka tidak yakin dengan ngenger di Myanmar, mereka bisa dapat penghidupan yang lebih baik. Akhirnya mereka pergi. Saya punya beberapa teman yang tidak yakin dengan ngenger di Indonesia, mereka akan dapat penghidupan lebih baik. Akibatnya mereka pergi dari Indonesia. Beberapa orang, saya banyak kenalan yang sekarang memilih untuk tinggal di Australia. Ada teman SD saya, bukan teman SD, teman SMA saya yang memilih untuk ngenger di Singapura. Dia sekarang tinggal di Singapura. Ada teman kuliah saya yang sekarang memilih untuk ngenger di Jerman, tinggal di Jerman, punya keluarga di sana. Karena dia sudah tidak percaya lagi bahwa di Indonesia dia akan dapat memperoleh penghasilan yang lebih baik. Jadi dia ngengernya pindah. Padahal sudah tugas negara, ya kan kalau ada orang ngenger ke rumah bapak saya, ya berarti tugas bapak saya untuk membantu orang yang ngenger itu untuk bisa sekolah kan. Kalau orang ngenger ke Indonesia, ya sudah selayaknya menjadi tugas negara Indonesia untuk membantu dia untuk dapat penghasilan yang lebih baik. Nah, itu tugas yang ngenger itu seperti itu. Permasalahannya, berhasilkah Indonesia membantu orang yang ngenger seperti itu? Kalau kita ngelihat generasi seperti ini, kelihatannya kok kita masih banyak yang harus dikerjakan. Nah, ini kondisi tahun 2000 berapa nih? Ada angkanya nggak? Ada angka tahunnya nggak di sini? Ini saya kemarin ngambil dari kata data. Kok nggak ada angkanya sih? Oke lah ya. Saya nggak ketemu angkanya, kayaknya sih angka tahun 2017-an ini. Oh ya, ini angka ya. 2016 nih. 2016 ya, angka 2016. Di sini terlihat bahwa sebetulnya Indonesia ini tidak terlalu sukses amat nih gitu dalam membuat warganya itu bisa mempunyai tingkat kesenjangan yang tidak terlalu tinggi antara lu sama gua gitu. Di sini kelihatan bahwa Indonesia nomor berapa nih? Nomor 1, 2, 3, 4, nomor 4. Ini menurut laporan dari Credit Suisse sebenarnya. Credit Suisse itu adalah suatu lembaga finansial yang dia secara rutin itu menerbitkan laporan kekayaan, quote unquote ya. World Health Report yang dia bilang seperti itu. Tahun 2017 yang dia bahas Indonesia menjadi salah satu topik yang kajian dia. Tapi kemarin saya lihat tahun 2022 Indonesia nggak masuk tuh, nggak dikuliti itu, nggak dikuliti. Nah, kayak ini dibuat berdasarkan report yang dikeluarkan di Credit Suisse. Iya nggak sih ini? Oh ya, di Credit Suisse, betul, Credit Suisse ya. Di sini kelihatan bahwa ini nih, pusatkan pada angka 1, 2, 3, 4 ini. Indonesia itu pada tahun 2016-2017 itu nomor 4 yang mempunyai tingkat ketimpangan tertinggi setelah Rusia, India, Thailand. Wah. Yang menarik adalah ini nih. Amerika Serikat. Wah, Amerika Serikat. Anda kan selama ini yakin bahwa Amerika itu kan jos ya, negara yang paling jos ya. Ternyata enggak, Mas. Amerika itu enggak beda jauh dengan Indonesia ternyata dari sisi ketimpangan sosial. Beti-beti aja dengan Indonesia ini. Dia nomor berapa nih? 4, 5, 6. Nomor 7. Indonesia nomor 4. Ya enggak jauh beda dengan Indonesia pada tahun 2017. Jadi Anda jangan terlalu kagum dengan Amerika ya. Mereka tuh parah sebetulnya Amerika itu. Jangan kok karena buku kita Gruber bikinan US itu bukan berarti US yang paling top ya. Anda ngelihat bahwa di sini US ternyata juga tidak parah loh ketimpangannya di US ini.
beberapa beberapa dokumen yang saya baca itu menunjukkan bahwa di kawasan saya belum pernah ke New York ya, belum pernah ke Amerika, ke US saya belum pernah. Tapi dari beberapa dokumen yang saya lihat itu kawasan seperti New York, terus LA, itu mereka mempunyai homeless, mempunyai orang yang gelandangan yang relatif tinggi, yang tiduran di jalan, tinggalnya di mobil, atau tidur di tenda gitu, yang banyak banget. Saya pernah lama tinggal di Australia, dan saya praktis jarang sekali menemukan orang yang homeless, yang tiduran di emperan gitu. Ada, tapi tidak banyak. Ada, tapi tidak banyak. Dan kita tidak melihat negara seperti negara-negara Eropa di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di 9 besar ini tidak ada negara Eropa di situ. Nggak ada juga negara di Pasifik, kayak Selandia Baru, Australia. Singapura nggak ada di sini. Singapura nggak ada. Malaysia nggak ada juga di sini. Nah, ini berarti sebetulnya apa? PR kita sebetulnya masih banyak sebetulnya terkait dengan kesenjangan sosial ini. Artinya apa? Orang yang ngenger di Indonesia ini masih banyak yang belum berhasil meningkatkan taraf hidup dia. Sementara di sisi lain kita tahu bahwa mana nih? Di sisi lain ini laporan Global Wealth Data Book 2021 yang saya download kemarin siang. Di dalam laporan ini kita melihat bahwa di Indonesia itu 36 atau mungkin 37% kekayaan di Indonesia, total GDP Indonesia itu dikuasai oleh 1% orang. Orang-orang semacam Khairul Tanjung, orang-orang semacam Hartono, orang-orang semacam keluarganya Salim. Itu dia menguasai 37% total kekayaan Indonesia. Kalau ditambah 5%, nah kalau dari yang 1% kita angkat angkanya menjadi 5%, maka 5% penduduk Indonesia itu menguasai lebih dari 60% seluruh kekayaan di Indonesia. Lebih dari 50%. Kalau kita geser ke lebih bawah lagi, 10%, top 10% orang Indonesia, itu dia menguasai lebih dari 60%, hampir 70% tuh. Total kekayaan yang ada di Indonesia. Jadi rupanya nggak banyak ini. Nah, kita kan berada pada kondisi yang ini nih. 100 dikurangi 66 ini berapa? 34 ya, 34 ya. Kita ini berada pada 34% ini loh, Mas. Yang paling bawah ini loh, 34%. Lu gua ini 34% ini nih. Nah, berarti berapa nih? 90% orang Indonesia itu hanya mempunyai atau menguasai kekayaan sepertiga saja dari total kekayaan di Indonesia. Dipegang oleh 90% orang Indonesia. Kalau kita ada 200 juta orang, kali 90% berarti 180 juta. 180 GDP Indonesia, sepertiga GDP Indonesia itu dipegang oleh 180 juta manusia, termasuk Anda dan saya ini. Sementara separuh GDP Indonesia itu dipegang oleh 5% orang. 5% doang nih. 5% orang yang menguasai GDP Indonesia. Ini nyata banget ini menunjukkan bahwa ya ini nih kelihatan bahwa Gini rasio kita walaupun kita itu sebetulnya sudah bergeser dari angka 0,5 turun sedikit walaupun masih 0,38 ya. Tapi sebetulnya ini menunjukkan bahwa ya ini nih menunjukkan bahwa PR kita itu masih banyak banget. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan supaya piramida ini bisa dibalik gitu loh. Supaya 90% masyarakat Indonesia ini menguasai 66% GDP gitu. Bukan kok 30% GDP. Caranya bagaimana supaya bisa dibalik piramidanya ini? Ini loh Mas, ini kita harus aware nih situasi seperti ini yang kita hadapi sekarang ini.
Indonesia itu tidak baik-baik saja karena kondisinya seperti ini. Dan ini sebetulnya ada kaitannya dengan pilihan. Ini ada pilihan ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini nih ya, perhatikan di sini nih ya. Anda lihat ya, negara kayak ini nih. Rusia, ya Rusia. Ini kan dia bisa seperti ini gara-gara dia sejak dia, ini Rusia ya, bukan Uni Soviet ya, Rusia ya. Sejak dia itu menganut paham kapitalis. Sekarang Anda melihat ini, Amerika Serikat. Ini adalah negara yang dorong kapitalisme murni. Tapi kalau Anda perhatikan, tidak ada satupun negara-negara Eropa di sini, kecuali Rusia. Rusia ya Eropa, tapi ya beda lah. Tidak ada satupun negara-negara Eropa di sini. Mana ada negara Skandinavia di sini? Nggak kelihatan, Mas. Negara yang mark itu kan nggak ada. Denmark, atau yang iya itu. Islandia, terus Finlandia, Norwegia, mana lagi? Finlandia. Tidak ada di sini, Mas. Bahkan Perancis pun tidak ada di sini. Perancis itu yang sebetulnya di sana juga kesenjangan sosialnya tinggi juga sebetulnya. Gara-gara banyak imigran yang masuk, ada beberapa kawasan di luar kota Paris itu yang ngeri gitu. Paris itu terkenal dengan copetnya, Mas. Kalau kita kan selama ini mengenal Paris dengan Menara Eiffel, dengan museum gitu-gitu lah ya. Tapi sebenarnya enggak, mereka tuh terkenal dengan copetnya. Banyak banget copet di sana, malingnya banyak banget. Teman saya ikut acara, teman saya ada yang kehilangan laptop ketika lagi minum kopi, Mas. Laptop bisa hilang, coba bayangin itu. Itu kan nggak kejadian di Indonesia itu. Indonesia nggak pernah kejadian seperti itu. Di Prancis, si kawan ini, Mas, dia habis dari acara ikut conference itu di Prancis, terus kemudian ini kawan kuliah saya di Australia. Kemudian dia ngafe sama suaminya pamit ke toilet sebentar, laptop ditaruh di kursi gitu. Dia mainan HP. Begitu dia nengok, nah sudah hilang laptopnya, tasnya hilang. Dia komplain ke si pemilik kafe, disuruh ke kantor polisi. Disuruh kantor polisi nggak diurusin karena katanya sudah sering seperti itu kejadian. Mereka polisinya udah malas ngerjain. Untung laptopnya punyanya kampus, jadi di cover asuransi. Jadi bisa diganti sama asuransi. Coba kalau laptop pribadi sudah nangis darah dia. Laptopnya laptop high end. Itu laptop kampus yang kalau di waktu itu termasuk mahal gitu. Sekitar laptop yang seharga 20 jutaan itulah kalau dirupiahkan harganya. Untung ada asuransi gitu sehingga diganti oleh asuransi. Nah, ini ada juga kondisi seperti ini juga tergantung pada aliran ekonomi yang dipilih oleh si negara yang bersangkutan. Amerika Serikat ini adalah mendorong kapitalis kemana-mana. Buku Gruber yang Anda baca itu mempunyai agenda kapitalisme. Makanya yang Anda lihat kan di situ ada kurva supply demand. Manusia itu selalu makhluk rasional. Rasional kan berarti egois ya. Itu yang didorongkan agendanya seperti itu. Itu US itu seperti itu. Buku Gruber itu seperti itu agenda dia gitu. Salah satu paham dari kapitalisme adalah bahwa mereka tuh meyakini trickle down effect. Jadi netes. Bahwa kekayaan itu akan netes. Kalau kita membuat beberapa orang itu super kaya, maka kekayaan orang itu akan netes ke bawah. Ya netes pasti ke bawah, mungkin netes ke atas ya, pasti netes. Kalau misalkan kelompok Salim membuat Indomie, dia akan bikin pabrik mie, maka dia akan membuat usaha untuk membuat tepung. Dia pasti akan bikin pabrik tepung. Keluarlah Bogasari. Kemudian karena pabrik tepung itu perlu tenaga kerja, dia pasti akan merekrut tenaga kerja. Karena pabrik tepung itu butuh gandum, maka dia akan membuat perusahaan yang mengimpor gandum, importir gandum. Berarti nanti akan ada orang yang kerja ngimpor gandum.
Masuk ke mie, ada orang yang kerja di pabrik mie. Mie-nya dijual, akan ada orang yang kerja jualin mie. Makanya muncullah Indomaret. Dari pabrik perlu dibawa ke Indomaret, perlu transportasi, maka perlu Indomarko, jaluran distribusi. Ada perlu orang yang kerja di Indomarko. Nah, ini yang disebut dengan trickle down effect. Jadi, keuntungan dari Salim Group itu akan netes ke orang-orang yang kerja di Indomaret, ada orang-orang yang kerja di Indomarko, ada orang-orang yang kerja di importer gandum, ada orang yang kerja di pabrik mie, ada orang yang kerja di pabrik tepung, dan seterusnya. Itu disebut dengan trickle down effect. Nah, kapitalisme itu meyakini bahwa itu terjadi. Tapi itu tidak selamanya terjadi. Ketika melihat bahwa ngapain saya bikin pabrik tepung sendiri ya, import dari Cina lebih murah. Trickle down effect-nya pindahnya ke Cina, Pak, bukan ke Indonesia. Gitu. Ya, ngapain saya bikin pabrik apa ya, bikin pertanian, bikin tepung yang asalnya dari gandum ya. Ngapain saya beli gandumnya? Ya, ini saya langsung beli tepungnya aja. Jadi pabrik tepung ditutup, tepungnya dia ngimpor. Trickle down effect-nya hilang. Semua untuk mengejar profit yang lebih tinggi. Karena dengan keuntungan yang lebih tinggi, EPS-nya akan lebih tinggi, earning per share. Masih ingat yang namanya EPS ya, earning per share ya, di mata kuliah manajemen keuangan ya. Maunya pemegang saham itu kan EPS lebih tinggi, Mas. Dengan EPS tinggi, maka harga saham akan naik. Dengan harga saham naik, kekayaan dia akan naik. Berarti apa? Earning-nya harus tinggi. Earning ini kan apa? Laba. Laba berarti apa? Cost harus ditekan. Kalau beli dari Cina lebih murah, yang ngapain kita bikin sendiri ya, kita beli aja dari Cina. Supaya harga saham naik. Nah, ini trickle down effect itu sebetulnya tidak terlalu berhasil juga sebetulnya. Makanya di negara-negara Skandinavia itu mereka, atau di Perancis salah satunya, itu mereka tidak terlalu yakin dengan paham kapitalisme yang diusung oleh orang-orang ekonomis dari Amerika Serikat, kayak bangsanya Paul Krugman, Paul Samuelson, itu dia melihatnya adalah dari sisi kapitalis. Tapi kalau Anda ngelihat ekonom seperti Krugman atau Stiglitz, itu mereka melihat bahwa kapitalis itu sudah mulai gagal. Buktinya apa? Amerika Serikat. Ya itu sudah ini kondisinya seperti ini gitu. Senjangannya relatif tinggi. Walaupun kuenya besar, ada orang-orang semacam Warren Buffett, ada orang-orang semacam Bill Gates, ada orang-orang seperti almarhum Steve Jobs, yang ada orang-orang seperti Elon Musk yang kekayaannya luar biasa, tapi banyak juga orang yang harus tinggal di pinggir jalan raya. Kita itu dalam konteks ini, kita itu lebih banyak mengadopsi cara-cara yang dikerjakan oleh Amerika Serikat. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang seperti Khairul Tanjung, ada orang-orang seperti Hartono, kelompoknya Jarum yang pegang BCA, ada kelompok Salim dan seterusnya, itu yang menguasai 1% orang ini yang menguasai lebih dari sepertiga kekayaan Indonesia. Sepertiga loh, dipegang oleh satu orang loh, banyak banget itu. Ini karena kita memang menganut kebijakan yang seperti itu. Jadi kita harus hati-hati, Mas. Tidak semua apa yang kita pelajari, textbook Anda ekonomi, pengetahuan ekonomi bikinannya itu ya, tulisannya orang MIT itu ya, yang namanya siapa? Siapa namanya? Orang MIT yang Anda pakai textbooknya? Lupa saya. Pengetahuan ilmu ekonomi? Masih ingat nggak? Gregory Mankiw. Betul itu ya? Betul ya? Iya, Pak. Betul ya, Gregory Mankiw, terus Paul Samuelson, itu adalah mereka yang mempunyai agenda kapitalisme. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini itu. Hasilnya seperti ini. Ada orang-orang yang top kaya, tapi ternyata adalah 90% orang Indonesia itu hanya kebagian 34% saja. Nah, 34% saja. Ini harus dibalik, Mas. Ini harus dibalik. Kalau kita
kembali kepada konsep ketimpangan, ini mau tidak mau kita harus melihat kepada sebetulnya apa yang dimaksud dengan ketimpangan itu. Gitu. Nah, secara garis besar ada dua jenis ketimpangan ya. Ketimpangan yang diakibatkan oleh kemiskinan yang absolut atau yang karena relatif. Nah, kalau absolut, ini kita membandingkan real pengeluaran dia. Pengeluaran dia per hari itu berapa sebetulnya? Berapa rupiah yang dia keluarkan per hari? Nah, ini absolut ini. Kalau relatif ya enggak. Relatif ini dia membandingkan dengan orang lain, dengan tetangga sebelah, dengan RT sebelah, dengan masyarakat sekitar. Nah, itu absolut. Relatif. Untuk yang absolut, ini kita kategorinya, bukan kategorinya, kita benchmark-nya atau panduannya itu adalah apa yang disebut dengan garis kemiskinan. Poverty line, garis kemiskinan. Kalau Anda lihat Anda bisa mengetahui lebih jauh tentang garis kemiskinan itu di situs BPS. Di Indonesia, garis kemiskinan itu ini kita ngomongin yang absolut ya. Garis kemiskinan itu dilihat dari kelompok makanan dan non-makanan. Nah, kira-kira seperti ini. Perkembangannya dari bulan September sampai terakhir September 2021. Jadi setahun. Sebetulnya yang 2022 juga sudah ada angkanya. Bulan Maret kemarin keluar, nanti Anda bisa cek sendiri di BPS, tapi tidak jauh berbeda. Nominalnya tidak jauh berbeda. BPS itu sudah ngitung bahwa orang itu kalau dia dalam satu bulan, dalam satu hari per tahun, satu hari per orang. Nah, satu hari per orang itu satu hari apa setahun ini ya? Lupa saya. Lupa saya angkanya nih. 400.000. Oh, per tahun ini bos, per tahun per orang. Nanti koreksi saya ya. Tapi orang-orang yang mempunyai penghasilan di bawah 450.000 sampai 500.000 ini, ya kira-kira kalau yang tahun September 2021 berarti 360 ditambah 126 berarti 486 ya, hampir 500.000 lah ya. Orang-orang yang mempunyai penghasilan di bawah 500.000 ini sudah termasuk ke dalam mereka yang dikategorikan sebagai kelompok miskin. Yang orang-orang ini nih. Yang orang-orang ini nih. Tapi saya lupa ini, kayaknya per tahun deh, tapi saya lupa. Mungkin di Google sebentar aja nanti ya. Silakan di Google sebentar. Nah, orang-orang yang berada di bawah threshold ini sudah dikategorikan sebagai mereka yang miskin, yang tinggal di yang tinggal di tempat-tempat seperti ini. Nah, absolut itu seperti itu absolut. Jadi ada benchmark-nya, ada batasnya. Di atas ini, di atas 500.000 ya berarti dia bukan kelompok masyarakat miskin lagi. Bukan kelompok masyarakat miskin lagi. Yang di atas ini tidak perlu diberikan assistance atau bantuan. Yang di bawah ini perlu diberikan bantuan. Nah, kira-kira seperti itu. Idenya kira-kira seperti itu. Makanya sebetulnya bagi decision maker, itu yang paling enak adalah melihat yang absolut. Kemiskinan dalam konteks absolut. Karena dia bisa tahu, oh ya udah, lu penghasilannya berapa? 500.000. Oh berarti lu bukan masyarakat miskin. Karena batas masyarakat miskin adalah 486. Berarti lu bukan masyarakat miskin. Oh, per bulan ini kayaknya ya. Oh iya, per bulan ini bos. Ini per bulan bos, betul, per bulan. Saya cek dulu deh. Nanti dicek lagi lah ya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi bagi decision maker paling mudah adalah dengan melihat kemiskinan dalam konteks absolut. Karena dia tinggal ngelihat aja, lu berapa? Oh 500.000. Oke, berarti lu tidak usah tak kasih bantuan nih. Tapi kalau lu berapa? 200.000. Oh ya berarti tak kasih bantuan. Karena 200.000 itu cuma dikit banget ini. Dikit banget nih 200.000 ini. Untuk makan aja nggak cukup itu loh. Karena untuk makan dia perlu 360.000. Nah, untuk makan perlu 360.000. Jadi kalau 200.000 ya kurang. Untuk makan aja kurang loh. Jadi lu harus dibantu. Nah, makanya sebetulnya dari sisi absolut itu lebih mudah bagi pengambil keputusan, bagi policy maker. Policy maker lebih enak. Tapi kalau Anda perhatikan, ini adalah angka yang dirilis BPS ya. Pedoman yang dirilis BPS. Ada juga garis kemiskinan yang dibuat oleh Bank Dunia, World Bank. World Bank dia membuat panduan yang beda lagi.
bagi World Bank itu orang disebut miskin apabila dia mempunyai penghasilan kurang dari 2 dolar 15 sen US dollar per hari per jiwa. Tapi ingat, ini angkanya bukan angka dalam konteks commercial exchange rate. Jadi kalau US dollar kan mungkin sekarang berapa? 15.000 ya. Bukan seperti itu, bukan kok. Berarti 2 dolar kali 15.000 berarti berapa tuh? 30.000 ya, 30.000 per orang per hari. Bukan seperti itu ngomongnya. Tapi ini adalah PPP, Purchasing Power Parity. PPP ini mencoba untuk mengukur perbedaan inflasi atau perbedaan mata uang dari satu negara dengan negara yang lain. Sehingga nanti nilai tukar PPP itu beda dengan nilai tukar yang komersial. Karena PPP itu ngukur ya realnya. Misalnya, contohnya begini nih. Kalau saya punya uang berapa? 100.000 misalkan ya, 100.000 di Indonesia. Kalau saya bawa ke Myanmar, uang 100.000 itu dapat apa? Nah, PPP itu seperti itu, Purchasing Power Parity itu seperti itu. Paham kan maksudnya ya? Jadi misalkan kalau 100.000 di Indonesia, saya bisa beli beras 5 kilo gitu misalkan. Apakah di Myanmar beras 5 kilo bisa dibeli dengan uang 100.000 juga? Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Purchasing Power Parity itu seperti itu. Jadi beda. Ini yang sering orang salah, orang sering menginterpretasikan angka 2 US dollar ini dikalikan dengan, oh, dolar kali 15.000, berarti 2 kali 15.000 dong. Jadi kan kalau misalkan satu kakak itu ada 4 orang, ya berarti 15.000 kali 2 kali 4. Berarti berapa tuh? Nah, itu. Terus itu kan satu hari tuh, kalau sebulan kan dikalikan 30. Nah, salah, nggak seperti itu. Karena ini adalah P3, Purchasing Power Parity, tidak Commercial Exchange Rate ya. Nah, ini seringkali standar yang kalau kita mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan standar BPS, kita akan memperoleh angka yang lebih rendah dibandingkan dengan standar Bank Dunia. Kalau laporan-laporan tingkat kemiskinan yang dirilis oleh pemerintah itu selalu menggunakan standar BPS. Kalau kita melihat laporan Bank Dunia, dia menggunakan standar 2. Terus saya nggak punya laporannya ya. Standar 2 macam, standar BPS sama standar yang mereka bikin sendiri, standar Bank Dunia. Biasanya angka dari BPS itu akan menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan angka yang diukur dengan menggunakan 2 US dollar per hari ini. Nah, keras seperti itu. Ya, ini mungkin ada anunya ya, ada perbedaan kan wajar ya. Tapi ini mungkin ada kepentingan gitu untuk membuat supaya angka kemiskinan kita menjadi lebih baik, tingkat kemiskinan kita menjadi lebih baik dibandingkan dengan itu. Jadi standarnya dibedakan. Nah, ini setiap daerah itu mempunyai garis kemiskinan yang beda-beda. Ini kalau kita lihat di Kalimantan Utara, 4 juta itu sudah masuk ke kategori miskin tuh, 4 juta. Tapi kalau di Medan, 4 juta tidak termasuk miskin. Termasuk miskin. Di Maluku, 3,8 ini 4 juta ya, 4 juta tidak termasuk miskin juga di Maluku. Tapi di DKI Jakarta 3,4 juta itu ya masih miskin ini sebetulnya gitu. Masuk miskin. Makanya UMR itu kan sekedar cukup untuk itu kan, untuk memenuhi kebutuhan dasar aja sebetulnya. Basic needs, kebutuhan dasar aja. Per bulan, sorry ya betul per bulan. Per bulan. Jadi ini ngitungnya dengan asumsi, karena ini adalah KK Mas ya. KK berarti kita melihatnya satu KK itu, kalau sensus penduduk satu KK itu sekitar satu KK itu 4 orang. Jadi standar ini dikalikan dengan 4 orang. Kalikan dengan 4 orang. Karena ini kan per orang nih sebetulnya. Nah, itu adalah yang kita dapat ya, yang kita dapat dari angka kemiskinan. Nah, kita membicarakan yang ini adalah yang absolut. Yang kalau yang relatif
ini kita melihat dengan perbandingan dengan kelompok masyarakat yang lain. Nah, ini saya alami sendiri nih. Di Australia, saya itu memperoleh dari beasiswa ya, beasiswa yang saya peroleh selama tinggal di Australia kemarin, saya memperoleh satu minggu itu $1.150 satu minggu. Dibayarnya per 2 minggu. Berarti saya dapat $2.300 per 2 minggu. Per 2 minggu. Itu termasuk kategori miskin, Mas. Di Australia. Karena tetangga-tetangga saya, ya saya ngelihatnya anu aja lah ya, saya sempat iseng nih ya, mencari tahu gaji guru SD di Australia itu berapa, di Australia Barat ya. Di Australia Barat itu berapa. Baru lulus kuliah, orang baru lulus kuliah, mahasiswa baru lulus kuliah, terus kerja jadi guru SD, fresh graduate yang kerja jadi guru SD, pengalaman 0 tahun, waktu itu sekitar tahun 2016-an, tapi kalau di Australia kan inflasinya kan kecil sekali, sekitar tahun 2016-an, itu mereka per tahunnya itu dapat penghasilan sekitar $60.000. Sementara penghasilan beasiswa saya itu ada $30.000, separuhnya, Mas. Berarti sebetulnya saya secara relatif itu miskin. Karena gaji guru SD, fresh graduate, pengalaman 0 tahun, itu 2 kali lipat penghasilan saya. Gitu. Hanya dari ngajar SD. Bayangkan kalau Anda ngajar jadi dosen di kampus, itu. Di kampus itu udah berapa dolar itu yang Anda dapat. Saya sempat iseng ya, ada lamaran kerjaan di kampus sebagai lecturer gitu, itu di atas $80.000 setahunnya, Mas. Itu pengalaman 0 tahun, dia baru masuk di kampus itu, pengalaman 0 tahun. Padahal kalau dirupiahkan, penghasilan saya itu kan 2.300 ya, $2.300. Itu kalau $1 Australia itu mungkin 11.000, berarti 23 kali 11 berarti berapa? 253. 25 juta, Mas, satu per 2 minggu. Per 2 minggu 25 juta. Itu termasuk kategori miskin, secara relatif masuk kategori miskin. Itu penghasilan itu sama dengan tunjangan kemiskinan yang diberikan oleh pemerintah Australia kepada pengangguran dan orang-orang tua pensiunan itu. Yang kemarin saya cerita Centrelink itu kan, mereka orang yang nggak kerja kan dibayarin tuh, orang-orang tua yang sudah kerja lagi dibayarin juga kan. Itu sama itu penghasilannya seperti itu, sekitar 25 jutaan. Jadi termasuk miskin. Secara relatif termasuk miskin. Walaupun sebetulnya secara nominal, selama saya tinggal di Australia, secara nominal, saya tidak merasa miskin. Karena saya bisa nyewa apartemen dua kamar. Saya masih bisa jalan-jalan, saya masih bisa nonton, saya masih bisa beli baju. Anak saya beli sepatu ya yang branded, yang Nike, Fila gitu. Jadi secara absolut saya tidak miskin saya tidak merasa miskin. Oh, saya masih bisa makan enak kok, saya masih bisa ya belanja tiap hari juga lancar gitu. Saya tidak merasa miskin. Tapi secara relatif sebetulnya banyak tetangga kanan kiri saya yang penghasilannya jauh di atas saya. Jauh di atas saya. Secara relatif saya miskin. Nah, ini perbedaan antara absolut dengan relatif. Ini bagi policy maker ini agak susah kalau menggunakan ukuran relatif ini, karena kalau absolut kan jelas ya, udah di bawah poverty line ya berarti lu kasih bantuan. Kalau di atas berarti enggak. Nah, mengapa kok orang miskin ini perlu dibantu? Ya, mengapa? Ya harus dibantu. Mengapa kalau nggak dibantu ya dia kan sudah ngenger di Indonesia, ya berarti Indonesia harus bantu. Seperti tadi orang ngenger di rumah bapak saya, dia harus dibantu. Nah, orang miskin harus dibantu. Makanya di kita ada yang namanya PKH, Program Keluarga Harapan. Nah, itu kan membantu orang miskin. Kita akan melihat apa efeknya orang bantuan yang diberikan kepada orang miskin. Itu kan orang yang nggak punya duit, supaya dia itu tetap bisa hidup layak, ya dibantu kan, dikasih uang gitu. Sekarang apa efeknya? Ada 3 skenario. Ini mungkin
Ini ada di buku Gruber. Anda tidak perlu khawatir dengan angkanya, ini angka 11.000 itu dari mana nih? Atau 20.000 ngitungnya dari mana nih? Rumusnya apa nih? Wah, Anda tidak perlu mikirin seperti itu. Tapi yang perlu kita perhatikan di kelas kita ada 3 hal. Ada 3 skenario. Kita akan mencoba melihat efek pemberian bantuan kepada orang miskin. Efeknya seperti apa? Kita melihat pada 3 skenario manusia. Yang pertama adalah orang yang namanya Z, sebut saja Z, Zuru, sebut saja Z. Sama B, Beta, sama X, Xavier. Di situ dibilang bahwa bahwa negara memutuskan untuk memberikan bantuan kalau masyarakat itu, atau kalau ada orang yang mempunyai penghasilan di bawah 11.700. Ini kan konsumsi ya. Kalau orang itu konsumsinya sudah di bawah 11.700 ya dia harus dibantu karena sudah nggak layak lagi. Kan konsumsi itu Y sama dengan income ya, sama dengan CI plus S. Kalau kita abaikan I sama S, nabung kan, S saving nabung, I investasi. Nah kalau orang buat makan aja udah kurang, yang dia nggak bakal sempat mikirin nabung sama invest kan, berarti kan Y identik dengan C kan, Y itu identik dengan konsumsi. Makanya kalau nanti Anda di beberapa kampus itu, kalau Anda survei, kalau nanti Anda meneliti segala macam, Anda nanya, berapa penghasilanmu? Itu nggak bakal dijawab, Mas, sama orang. Kalaupun dia jawab, pasti jawabnya ngawur. Gitu. Ngapain lo nanya penghasilan? Ini penghasilannya urusan pribadi, ini penghasilannya. Kan? Pasti gitu, Mas. Nggak etis nanya penghasilan berapa. Lu kalau nanti ada orang yang, Mas Fahri, lu kerja jadi pegawai negeri sebulan gajinya berapa? Penghasilannya berapa? THP-nya berapa? Jangan dijawab kalau seperti itu. Ngapain? Ada urusan apa lo nanya gaji gua nih? Mau ngapain lo? Orang pajak bukan, orang pegawai bank bukan nanya gaji. Urusannya apa nih? Ya kalau nanti mertua nanya begitu ya jangan dijawab, Mas. Kalau istri nanya gitu jangan dijawab. Nah, apa? Jadi yang menjadi proksi penghasilan itu adalah konsumsi. Nah, yang ditanyakan adalah berapa konsumsi Anda setiap bulan? Itu mewakili penghasilan sebetulnya. Karena rumusnya Y sama dengan CI plus S. Dulu di pajak kita bikin survei, yang bikin survei adalah para dewa di Kayangan sana, orang kantor pusat maksudnya. Itu membuat survei, yang disuruh survei kita di KPP, disuruh survei yang isinya adalah, salah satu isinya itu adalah omset Anda per tahun berapa? Ya nggak bakal dijawab sama wajib pajak. Nanya kok omset ya nggak bakal dijawab ya, sampai ketemu nggak bakal dijawab. Kalau dijawab bohong jawabannya. Nah, makanya di sini dia bilang bahwa konsumsi ya. Ini konsumsi ini merupakan proksi dari penghasilan sebetulnya. Kalau ada orang penghasilannya di bawah 12.000, taruhlah 12.000 nih, sebagai bilang 12.000 ya. Berarti dia itu sudah termasuk kategori miskin. Harus dibantu dong. Orang miskin harus dibantu dong. Sudah selayaknya kita bantu orang miskin. Karena dia sudah ngenger di tempat kita, ya harus kita bantu. Nah, kayak gitu. Kalau ada orang, sebut saja namanya Z, ini pointer saya. Sebut saja namanya Z. Dia mempunyai penghasilan seperti 20.000 per tahun. Karena penghasilannya, karena dia orang kaya, sultan, dia kerja keras dong, sehingga dia tidak terlalu banyak kongko-kongkonya nggak banyak nih. Makanya dia laser per year-nya adalah kecil aja dia. Artinya dia kerjanya kencang banget. Walaupun ini adalah kondisi yang ini kan theoretically ya. Walaupun kalau Anda lihat kan banyak juga orang yang kerjanya nyantai tapi duitnya banyak kan. Seperti itu ada gitu ya. Orang-orang yang main binomo itu kan kerjanya nyantai tapi duitnya banyak. Ujungnya ditangkap KPK, ditangkap polisi ujung-ujungnya. Nah, itu kan seperti itu ya. Nah, ini kita ngelihat teorinya ya. Teorinya kalau orang itu semakin dia kerja keras ya semakin banyak hasilnya. Dia kerja keras, waktu nyantainya dikit, maka dia uangnya banyak banget. Sebaliknya kondisi kedua adalah orang yang namanya Xavier ini, ya kebanyakan nyantai, sehingga duitnya dikit dia. Cuma 5.000 duitnya, dikit. Kebanyakan nyantai sih dia itu. Kebanyakan nyantai. Ada juga B yang di tengah-tengah nih. Bindi di tengah-tengah nih orangnya nih. Dia ya oke lah, ya sosok lah dia kan. Ya dia kerjanya
nggak terlalu nyantai juga, nggak terlalu rajin juga, duitnya juga so-so nih, 12.000 lah duitnya. Nah sekarang apa efek pemberian kalau tidak diberi bantuan sama sekali ya seperti ini, ya dia akan si X ini nggak dapat bantuan sama sekali, ya udah dia hidup pakai duit 5.000 ini, padahal dia harusnya minimum dia dapat 12.000 untuk hidup layak. Di kita kan seperti ini mas, sekarang ini ya rata-rata lah, rata-rata seperti ini, rata-rata seperti ini. Sekarang sih mendingan sudah ada kayak PKH, terus kartu sakti itu sudah mendingan, Dulu sama sekali ya kayak gini nih, tidak ada lagi. Nah sekarang negara memutuskan untuk oke, Anda yang income-nya di bawah 12.000 tak kasih duit, karena untuk hidup di bawah 12.000 itu sudah nggak layak lagi, tak kasih duit 12.000. Bagi Z, ya uang 12.000 ya buat apa bagi dia kan? Karena dia setahun dapat duit 20.000, sehingga program negara ngasih duit 12.000 kepada orang, ya nggak ngefek buat dia, ya buat apa kan? 12.000 lebih kecil bandingkan dengan uang dia. Gitu. Bahkan kalau dia misalkan memutuskan untuk ikut ngambil uang itu, ya nanti income-nya dia akan berkurang. Kurva indifferennya dia bergeser ke kanan, ke bawah malahan. Bergeser ke bawah. Kan kalau kita pelajaran ekonomi yang kita lihat pada pertemuan kedua dulu, kurva indiferen yang turun itu menunjukkan kepuasan yang semakin rendah. Kurva indiferen yang naik itu kepuasannya semakin tinggi. Masih ingat nggak pertemuan kita kedua? Masih ingat kan? Kalau Z ini memutuskan untuk ngambil 12.000, berarti dia harusnya dia ini kan nggak layak dapat tunjangan kan? Mengapa? Karena dia uangnya 20.000. Berarti kalau dia mau dapat 12.000, ya berarti dia harus penghasilannya harus diturunkan dari 12.000 gitu. Berarti dia harus mengurangi kerjanya supaya income-nya turun dari 12.000. Ini bagi dia nggak bagus karena geser ini dari sini ke sini, kurva indiferen geser dari sini ke sini, geser ke bawah. Berarti tingkat kepuasan dia akan semakin turun karena barang dan jasa yang bisa dia beli semakin sedikit akibat adanya penurunan income dari 20.000 menjadi 12.000. Maka bagi Z nggak ngefek program pemerintah itu, ngapain? Karena kalau ikut program itu malah dia duitnya malah berkurang. Bagi X sehingga Z ini kalau dia rasional dia tidak akan tertarik ikut program pemerintah. Bagi X 12.000 ini menarik sekali nih bagi X ini. Dia aslinya cuma punya duit 5.000, ternyata ada bantuan dari pemerintah 12.000. Mau dong. Dia aslinya cuma punya duit 5.000 dikasih 12.000, ya mau dong. Seneng dong. Kalau dia manusia normal, dia tidak akan kerja lagi. Mengapa? Dulu kalau kerja dia dapatnya 5.000, dia nggak kerja malah dapat 12.000. Jadi dia nggak bakal kerja lagi dia. Karena justru dengan kerja, ya duitnya dapat 5.000. Ngapain gitu kan? Justru dengan tidak bekerja, dia malah dapat duit 12.000. Kurva indiferen dia naik gede. Naik. Mengapa naik gede? Kepuasan dia bertambah. Mengapa kepuasan dia bertambah? Dia bisa membeli lebih banyak barang dan jasa. Masih ingat ya pelajaran yang minggu kedua ya? Lah kok bisa? Karena dia ada program dari pemerintah yang ngasih duit 12.000. Sehingga sebetulnya dengan pemberian penghasilan sebesar 12.000 ini akan membuat orang-orang seperti X yang tadinya dia mau bekerja 1.600, yang dia tadinya mau bekerja, ini tandanya bahwa dia memperoleh income 5.000, dia sekarang jadi tidak mau lagi kerja. Lasernya menjadi seluruh waktunya dipakai untuk laser gitu. Ngapain kerja nganggur jasa dibayar 12.000? Akibatnya apa? Bantuan pemerintah ini membuat orang yang seperti X ini yang tadinya bekerja, ada kontribusi, mempunyai output, menghasilkan barang dan jasa, sekarang menjadi nganggur di rumah, nongkrong, nggak ngapa-ngapain.
Jadi manusia tidak berguna yang hanya mengandalkan uang tunjangan dari pemerintah aja. Efek dari pemberian bantuan ini malah mengurangi output. Padahal kalau dia kerja, kan bayar pajak, Mas. Kan dipotong PPh 21 kan. Kalau dia nggak kerja, nggak ada lagi penerimaan pajak. PPh 21-nya berkurang. Terus ini dibayar dari mana ini kalau nggak ada pajaknya? Kalau pajaknya berkurang, kan negara dapat duit dari mana nih? Yang ngutang, Mas. Karena kan kalau income berkurang, ya dari mana lagi kan? Sebenarnya kan cuma dua, pajak sama utang kan. Kalau pajaknya berkurang ya utang. Karena pajak itu 80% loh kontribusinya. Kita tidak bisa berharap pada BLU, STAN, tidak bisa berharap kepada dividen dari BUMN, nggak bisa. Ya pajak. Nah, kalau ini dia berkurang, nggak kerja lagi, duit pajaknya berkurang, ya ini bakal berkurang. Negara dapat duit dari mana bayar ini? Ya utang. Kalau orangnya cuma satu saja, X, ya nggak masalah. Bagaimana kalau X-nya ini ada 180 juta, Mas? Yang tadi loh, yang 30% tadi, yang 10, yang tadi yang ini, nah, yang ini. Bagaimana kalau X-nya itu ada 180 juta? 90% dari 300 juta. Nah, itu. Kan yang duitnya yang hilang kan jadi banyak banget. Nah, itu loh. Makanya efek dari pemberian ini sebetulnya adalah orang yang tadinya sebetulnya dia mampu kerja, terus dia jadi tidak mau kerja lagi. Gitu. Inilah yang disebut dengan moral hazard, Mas. Padahal aslinya bantuan ini hanya khusus untuk orang-orang yang betul-betul dia itu tidak mampu. Bukan kok dia memilih untuk tidak mampu. Beda ya. Orang yang tidak mampu dan memilih untuk tidak mampu. Tahu bedanya nggak? Tahu kan? Tahu, Pak. Fahru Razi, masih mana Fahru Razi? Ada nggak Fahru Razi? Ada, Pak. Tahu kan bedanya tidak mampu dan memilih untuk tidak mampu? Tahu, Pak. Tahu kan? Saya dulu ada teman angkatan, Mas, namanya Wirawan. Wirawan. Sorry, namanya Dedi Haryanto. Bukan Wirawan juga sama, itu golongan, tapi dia kakak kelas. Namanya Dedi Haryanto. Ini satu angkatan Dedi Haryanto ini. Dedi Haryanto nilai kuliah dia ya so-so aja, ya B gitu-gitu lah, so-so lah ya. A, kadang-kadang A, tapi kebanyakan dia B. Dirimu nilainya banyakan A apa banyakan B? Fahru Razi. Alhamdulillah. Nah, kalau di stannya kebanyakan A. Kalau saya dulu, stan angkatan saya dulu dapat A itu sudah terima kasih. Dapat IP 3,1 itu sudah kayak sekarang IP 3,1 bencana kayaknya sekarang ya. Wah, saat dulu dapat IP 3,1 itu bersyukur banget. Kebanyakan malah PMDK. Kebanyakan teman saya PMDK. Perhimpunan mahasiswa 2, IP-nya 2,8, 2,9. IP 3, saya 3,1 dulu waktu prodi, program diploma. Terus nanti 3,1 saya. Itu saya sudah bersyukur banget. Wah, terima kasih 3,1. Itu saya sudah masuk mahasiswa yang top itu 3,1. Penempatan di kantor pusat DJP 3,1. Sudah jos lah itu 3,1. Yang paling tinggi itu perempuan siapa? Berapa dari IP-nya? Kalau nggak salah 3,6, kalau nggak salah IP dia paling tinggi. Paling jos itu. Sekarang 3,6 kayaknya bencana itu kayaknya. Rata-rata 3,6. 3,1 sudah mau bunuh diri kayaknya sekarang 3,1 IP. Nah, saya dulu 3,1 itu senang banget. Nah, kawannya si Dedi Haryanto ini ya so-so aja dia ya IP-nya ya beda tipis dengan saya. Tapi effort dia untuk belajar itu beda dengan saya, Mas. Saya belajar saya tuh, wah saya tuh saya harus baca tuh harus diulang 3-4 kali gitu. Baru saya tuh bisa ngerti gitu. Kalau si kawan saya ini, kita kan dulu biasanya kalau satu kos itu ujian besok itu ya. Itu malamnya
Ini kita adu ilmu, Mas. Jam 7 itu habis isya itu adu ilmu kita. Adu ilmu, oh, ini misalkan ya, definisi nilai pasar. Wah, ini orang udah mulai udah mulai saling adu ilmu tuh. Wah, ini ngomong A, ini ngomong B, ini ngomong C. Menurut ini, wah, ini menurut itu, menurut A. Si Dedi ini bilang, salah semuanya. Kok salah, kenapa salah? Itu setelah kata itu ada komanya. Itu komanya tadi mana komanya? Enggak ada komanya ini. Kita cek di buku. Oh bener, ternyata ada komanya bener. Wah, ini si kawan saya Dedi Haryono. Tapi dia IP-nya ya so-so aja. Si Dedi ini kalau dia IP-nya tidak bagus karena dia memilih untuk tidak bagus. Dia ada kapasitas untuk dapat IP 3,7 itu dia ada kapasitas, tapi dia memilih untuk tidak melakukan itu. Dia memilih untuk laser yang lebih banyak. Ketika orang-orang belajar, ya dia jalan ke Bromo. Kawan saya itu seperti itu. Ketika orang-orang lagi ngerjain tugas, dia naik gunung. Si kawan saya jadi itu seperti itu. Laser dia lebih banyak dibandingkan dengan work. Lebih banyak dengan work. Nah, program-program seperti ini, program-program bantuan sosial, ini diarahkan untuk membantu orang-orang yang betul-betul tidak mempunyai kapasitas. Bukan orang yang memilih untuk tidak mempunyai kapasitas. Nah, ini ada bedanya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya orang-orang seperti X ini seharusnya dia ini tidak, ketika dia memilih untuk tidak bekerja, karena bagi dia bekerja, ngapain saya kerja? Kan kerja saya dapat duit malah lebih sedikit dibandingkan nggak kerja. Ya saya mending nggak kerja. Dia ini kan orang-orang yang memilih untuk tidak bekerja. Memilih untuk tidak bekerja. Bantuan sosial seharusnya bukan untuk orang-orang seperti X. Yang X lakukan dengan memilih untuk kelintong-kelintong itu merupakan moral hazard. Merupakan moral hazard. Padahal maunya negara untuk kita melakukan bantuan sosial, memberikan bantuan sosial, itu kita arahnya adalah distribusi penghasilan. Distribusi penghasilan. Supaya orang-orang seperti ini dia bisa hidup layak. Supaya orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk kerja, dia bisa mempunyai hidup yang lebih layak. Hidup yang layak. Tapi ketika itu disalahgunakan, ya efek dari distribusi penghasilan jadi tidak dapat lagi. Gitu. Karena apa? Encourage work-nya nggak dapat. Malah orang jadi tidak kerja lagi. Orang jadi tidak kerja lagi. Padahal harusnya ini adalah bantuan, pancingan supaya orang itu yang tadinya penghasilannya 5.000 diberikan tambahan penghasilan supaya dia itu bisa bekerja lebih kencang lagi sehingga dia lebih apa? Karena penghasilannya dia bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih layak, bisa membeli makanan yang lebih bagus, yang lebih bergizi, lebih sehat, maka dia mampu mempunyai kapasitas kerja lebih gede lagi. Arahnya itu seperti itu. Makanya dia tujuannya adalah untuk ini mendorong orang untuk bekerja. Nah, ketika orang seperti X memilih untuk tidak bekerja, itu moral hazard itu. Ini enggak, tujuan ini nggak kecapek lagi dia. Nggak kecapek lagi. Yang ada adalah cost-nya malah makin gede yang ada. Cost-nya malah makin gede karena orang yang seharusnya ini tidak dibantu, ya dibantu tapi dikit aja, tapi malah diminta bantuan secara full karena dia memilih tidak bekerja. Akibatnya apa? Biaya untuk bantuan sosial jadi lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Karena kan ini kan kalau kita melihat ya, hidup layak itu kan 12.000. Dia sudah mempunyai income 5.000. Berarti dia kan nerimanya 7.000 kan? Selisihnya kan? Betul kan? Betul, selisihnya ya. Tapi kalau dia memilih tidak bekerja lagi, yang tadinya dia 7.000, malah 12.000. Kan nambah 5.000. Lower cost. Gara-gara dia tidak mau kerja lagi, ongkosnya jadi nambah. Ongkos beban negara yang di APBN jadi nambah. Nah, ini yang disebut dengan moral hazard. Nah, moral hazard ini yang seperti itu. Nah, ini makanya di apa? Kalau ada di kita ada yang namanya PKH, program keluarga harapan. Nanti Anda harus menulis tentang itu ya. Ini kita itu harus bisa meyakinkan bahwa orang yang ikut program PKH itu adalah mereka yang betul-betul tidak mempunyai capacity untuk hidup layak.
bukan orang yang memilih untuk hidup tidak layak. Tapi mereka memang hidup tidak layak karena mereka memang tidak mampu lagi hidup tidak layak. Nah, dulu ada ini kriterianya ada sebelum ada dana desa yang 1 miliaran itu ada, saya lupa programnya namanya apa, tapi yang jelas bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa, level desa. Inti dari bantuan itu adalah desa-desa yang dikategorikan sebagai desa yang tertinggal, itu adalah penghalusan dari desa miskin, itu diberikan bantuan. Nah, banyak yang gengsi, Mas. Banyak yang gengsi, nggak mau saya, gengsi disebut miskin nggak mau dia gitu, nggak mau. Ketika didata itu tidak mau untuk menyebut miskin, nggak mau. Dia memaksakan untuk ada kriterianya. Kalau nggak salah kriterianya itu adalah luas rumah rata-rata, terus jumlah warga yang mempunyai MCK, mandi cuci kakus secara pribadi gitu. Jadi nggak pakai kali, tapi pakai MCK yang punya kakus beneran, punya WC beneran gitu, dan seterusnya itu. Nah, begitu tahu bahwa desa miskin diberikan bantuan, itu ternyata banyak desa yang dulu bilang dia itu bukan merupakan desa tertinggal, ternyata malah memilih menjadi desa tertinggal supaya dapat bantuan. Itu moral hazard. Itu seharusnya tidak perlu dibantu orang-orang yang seperti itu. Seharusnya tidak perlu dibantu. Makanya di sini di dalam program ini PKH ini ada ancaman seperti ini. Cuma nanti kalau Anda ngelihat PKH nanti saya nggak tahu apakah bisa diterapkan ancaman seperti ini. Nah, sekarang bagaimana? Bagaimana caranya kita untuk menanggulangi moral hazard ini? Moral hazard ini. Ini kita akan kembali. Yang pertama adalah kita harus mainin BRR. BRR ini adalah pengurangan benefit ketika penghasilan kita naik. Contohnya ini nih ya. Nah, ini. Semakin tinggi penghasilan orang, itu bantuan yang dia terima akan semakin sedikit. Nah, contoh gini, orang yang mempunyai penghasilan 0, dia akan dapat bantuan 12.000, full 11.700 ini, 12.000 ini. Ketika penghasilan dia adalah 5.000, bantuan dia tidak 12.000, tapi 12.000 dikurangi 5.000, selisihnya ini, yang satu ini. Nah, ini berapa nih? Ya 7.000 ini. Ketika dia penghasilan dia di sini 10.000, yang dia dikasihkan itu ya cuma 1.000 aja, 1.000 aja selisihnya ini. Nah, ketika dia sudah di atas threshold, ya dia nggak perlu dibantu lagi. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya orang itu tidak malas? Ya kita kurangi aja anunya ini. Yang tadinya 1:1, jadi misalkan 1:1,5. Sebentar, ini kayaknya saya ada contohnya deh. Sebentar, saya stop sharing dulu aja ya. Saya ada contohnya ini. Oke. Excel saya, di Excel saya. Oke, Excel sudah muncul ya. Nah, ini nanti filenya silakan taruh di copy aja. Mungkin tak kasihkan nanti di chat aja mungkin ya. Nah, ini adalah tadi kasusnya adalah dia itu penghasilannya penurunannya itu BRR ya, adalah BRR. Ketika dia benefitnya turun 1:1, maka ya yang tadi itu selisihnya ya. Kalau kita kurangi, maka kalau kita kembali kepada fokus ini, misalkan dia minimum penghasilan itu ada 12.000 gitu, yang dianggap hidup layak, maka orang-orang yang ya penghasilannya 0, maka dia dibantu sebanyak 8.000. Nah, ini kalau 1:1. Jadi berkurangnya Rp1 itu kalau dia nambah, kalau income-nya nambah Rp1, maka benefitnya juga akan dikurangi Rp1. Kalau dia penghasilannya 4.000, ya dia ditransfernya 4.000 supaya dia dapat income 8.000, karena 8.000 itu ada batas untuk hidup layak. Ketika dia penghasilan 8.000, ya dia tidak dapat lagi transferan. Kalau ini saya kurangi jadi 50%, maka dia ketika dia memperoleh uang 16.000, baru dia tidak perlu memperoleh bantuan. Nah, ini artinya apa? Artinya di sini adalah orang itu, kita lihat ini, di sini ketika dia sudah mempunyai penghasilan 8.000, dia sudah tidak perlu dapat tambahan transferan.
Tapi di sini dia perlu 16.000 baru dia dapat transferannya. Karena 2 kali lipat dia, 50% kan? Dia turun separuhnya. Sehingga apa? Ini mendorong orang untuk bekerja. Mendorong orang untuk bekerja. Karena ketika di sini dia 8.000, ya udahlah, saya 8.000 aja deh gitu. Tapi ini saya harus bekerja lebih dari ini, lebih dari 8.000 supaya saya bisa tetap dapat penghasilan. Inilah disebut dengan benefit reduction rate. Kita kurangi benefit reduction rate-nya. Dari yang 100% 1 banding 1 menjadi 1 banding 2. Gitu. Setiap ada penambahan Rp1, penambahan income Rp1, atau mungkin bukan Rp1 ya. Setiap ada penambahan income 1.000, maka benefitnya saya kurangi, transferannya saya kurangi 500. Nah, sehingga ini kita memaksa orang untuk bekerja. Memaksa orang untuk terus bekerja. Yang tadinya seperti orang si X tadi, Xavier tadi, ya dia malah jadi jadi dia tidak ada, mana tadi grafik saya. Nah, ini memaksa orang ini untuk tidak buru-buru berhenti bekerja gitu. Karena dia tetap tidak akan dapat income kalau dia tidak naik, kalau dia tidak penghasilan dia tidak naik. Nanti akan tak bagi Excel-nya. Nah, dengan mengurangi benefit. Yang kedua adalah cara yang kedua yang bisa kita pakai adalah kita bisa memberikan bantuan itu berdasarkan kategori yang spesifik, yang jelas. Dan kategori ini harus permanen, bukan bisa diubah. Kalau tadi yang saya ceritakan tadi adalah kasus di mana kategorinya adalah jumlah MCK gitu ya. Itu kan bisa diubah, Mas. Jadi misalkan ketika ada orang data, itu MCK saya tak bongkar aja gitu, supaya kelihatan kalau saya nggak punya MCK. Jadi saya dapat bantuan. Nah, ini bukan contoh kriteria yang baik karena bisa kita mainin gitu. Ketika yang data ada pergi ya tak bangun lagi. Gitu. Ini bukan kriteria yang bagus nih karena bisa kita mainkan. Kriteria itu harus permanen. Nah, permanen itu misalkan ini contoh di slide ini adalah ya orang buta. Masa iya sih orang yang nggak buta dia mau membutakan dirinya hanya untuk dapat penghasilan, dapat penghasilan? Pastinya kan enggak kan. Nah, makanya kriteria seperti ini nih harus fix kriterianya, yang tidak bisa kita ubah-ubah. Bantuan untuk misalnya anak cacat. Nah, Anda harus mempunyai anak yang cacat supaya Anda dapat bantuan. Masa kita sudah punya anak normal kemudian kita bikin cacat supaya dapat bantuan? Kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi ya itu kayaknya oke. Bantuan untuk single parent, ya nggak mungkin kan kita sengaja cerai untuk dapat bantuan kan? Nggak mungkin ya. Tiara sudah nikah terus tahu kenapa kita bantuan? Dia cerai sama suaminya sudah dapat bantuan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah itu. Tapi itu baru satu sisi ya. Ada sisi yang kedua, bahwa bantuan itu dia harus fokus untuk orang-orang yang benar-benar tidak mempunyai capacity untuk hidup lebih layak. Yang benar-benar orang miskin, bukan orang-orang yang memilih untuk miskin. Nah itu. Makanya kriteria kedua adalah khusus untuk low income, untuk orang-orang yang betul-betul miskin aja. Orang buta, tapi dia cucunya Karul Tanjung, yang nggak layak jadi bantuan, kasih bantuannya, buat apa itu? CT gitu loh. Orang cacat, tapi dia cucunya anaknya Hartono, pemilik Jarum, ya buat apa dikasih bantuan? Jadi dia selain permanen, ya dia harus untuk low income. Ini harus kumulatif ya, bukan atau tapi dan, bukan atau tapi dan. Cara yang ketiga, kita harus membuat mereka itu susah. Susah. Untuk dapat bantuan itu supaya susah, harus susah. Jadi makanya ini, jadi gini, Anda kan sering lihat ya kalau misalkan apa nih? Nah ini contohnya nih, ini adalah antrian Pertalite. Kemarin kan waktu itu ya, waktu Pertamax mau ningkat, mau harganya mau dinaikin gara-gara ada perang di Rusia sama Ukraina, itu kan salah satu efeknya adalah kenaikan harga minyak. Karena kita itu kan net importer minyak ya sebetulnya. BBM itu kita tuh impor. Karena Rusia itu adalah eksportir minyak terbesar
terbesar selain Norwegia. Norwegia itu juga eksportir minyak terbesar. Non OPEC ya, non OPEC. Kalau kita kan tahunya OPEC ya, OPEC kan berarti kayak negara Timur Tengah gitu kan. Tapi negara Timur Tengah itu ada saingannya, itu non OPEC. Negara seperti Rusia, Norwegia itu eksportir minyak. Terus Amerika Serikat itu juga eksportir minyak. Venezuela itu ekspor minyak gede juga, tapi sekarang udah agak kurang. Nigeria itu juga eksportir minyak. Gara-gara ada perang antara Rusia sama Ukraina, itu kan ekspor dari Rusia kan berkurang. Jadi produksi minyak dunia itu kebanyakan tidak berkurang. Karena Rusia lebih banyak perang, dipakai sendiri dia gitu. Minyaknya pakai sendiri. Akibatnya harga minyak naik. Karena kita net importer minyak, ya pasti harga minyak kita pasti naik, harga BBM pasti naik. Makanya kemarin sekarang ini Pertalite itu sudah seperti premium zaman dulu, disubsidi harganya. BBM dengan kualitas Pertalite di BP, British Petroleum, itu harganya sekitar 15.000, 16.000 terakhir lihat. Di Vivo itu BBM yang RON 90 setara Pertalite itu harganya 12.000. Pertalite masih 7.000, berarti ada 5.000 yang disubsidi oleh negara. Ini kemarin sudah ada woro-woro dari DJA bahwa anggaran KL, kementerian sama lembaga itu akan ada pemotongan sekitar 25% untuk dana cadangan subsidi Pertalite. Termasuk kita di STAN itu sudah disuruh siap-siap bahwa akan ada pemotongan anggaran. Karena duitnya mau dipakai cadangan, kalau nanti subsidinya, kalau perang di Rusia berkepanjangan, subsidinya harus naik, ya kita masih punya duit untuk ngongkosin orang-orang yang kayak gini, Pertalite ini. Nah, ini adalah orang-orang yang ngantri beli Pertalite. Pertalite semua habis. Jadi apa nih? Maksudnya apa? Orang itu kalau dapat bantuan harus dibikin susah. Mengapa? Supaya orang-orang yang sebetulnya tidak layak dapat bantuan itu tidak ikut nyari bantuan. Ya kayak Mutiara ini mau beli Pertalite, melihat kayak gini kan pasti, waduh ini gimana nih? Saya kelamaan di sini kan, geser dia ke Pertamax Plus kan, yang nggak terlalu antri. Nah, ini sebetulnya ini mekanisme untuk nyaring supaya orang-orang yang dapat bantuan itu adalah orang-orang yang ini nih, yang low income aja nih gitu. Kok bonusnya jadi kecil banget. Bonusnya kok jadi kayak gitu. Nah, supaya orang-orang yang dapat bantuan ini adalah orang-orang yang betul-betul low income. Bukan orang-orang yang malas ini. Dengan membuat susah orang yang nyari bantuan, antrinya panjang, terus panas gitu kan. Orang-orang yang tidak layak untuk dapat bantuan kan dia tersaring dengan sendirinya. Aduh, saya bertanya, antrinya kok panjang banget ya, geser Pertamax aja deh. Yang cuma 2 motor, 3 motor. Lalu gimana Rosi? Masih ngantri Pertalite atau masih geser ke Pertamax Rosi? Pertamax biasanya. Pertamax. Nah, ini sebetulnya mekanisme untuk yang begini nih, ini cocok untuk ngusir orang-orang seperti Faru Rozi ini, supaya dia tidak ikut ngantri di Pertalite, supaya dia geser ke Pertamax aja. Kalau saya tetap ngantri di Pertalite, lumayan murah. Jadi dia mekanisme seleksi alam supaya orang ini dengan sadar diri, ya sudah geser aja gitu. Itulah yang sebetulnya beberapa cara yang bisa dipakai oleh policy maker. Jadi kalau Anda ngelihat antrian minyak goreng kok panjang banget, antrian BLT kok panjang sekali, itu memang by design dibikin panjang. Sengaja dibikin panjang. Antrian BBM subsidian kok panjang sekali, itu memang sengaja dibikin panjang. Karena sengsara ini. Untuk nyaring orang-orang yang seharusnya tidak perlu bantuan, tapi kok ngantri minta bantuan. Itu supaya nyaring aja supaya. Untuk ngatasi moral hazard, supaya orang-orang semacam X, ini dia tidak ikut ngantri masuk ke welfare, ngantri BLT gitu, ngantri BLT. Karena dia harusnya dia kerja, bisa kerja kok, ngapain dia ngantri BLT? Bisa kerja. BLT itu kan sekedar tambahan aja.
Kalau dia mengandalkan BLT, wah kacau ini urusannya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini sebetulnya beberapa beberapa. Nah, tugas Anda sekarang, tugas Anda kita hari ini tidak ada presentasi, tapi saya meminta Anda untuk membuat paper, menulis paper, tidak usah terlalu panjang, 10.000 kata aja. Kita di Indonesia itu ada bantuan namanya PKH, Program Keluarga Harapan. Saya minta Anda untuk membuat paper tentang PKH, keterkaitan antara PKH dengan moral hazard. Apakah desain, pertanyaan yang harus Anda jawab dalam paper ini adalah, apakah desain PKH memungkinkan, masih membuka peluang orang untuk ngakali PKH itu? Apakah desain PKH itu sudah bisa mengatasi moral hazard? Jangan-jangan orang yang ikut PKH adalah mereka yang itu tuh, yang seharusnya nggak ikut, gitu, yang seharusnya nggak perlu ikut. Kayak ini nih, ya kayak ini nih. Nah, ini kan sebetulnya PKH ini kan PKH sebetulnya. Orang yang ikut PKH itu ditempel stiker tuh ya rumahnya. Apakah desain PKH itu memungkinkan bisa dipakai untuk mengatasi moral hazard? Itu pertanyaan yang harus Anda jawab. 10.000 kata dikumpulkan minggu depan. Hari apa ya? Hari Senin ya. Minggu depan. Seperti biasa ada Turnitin, 15% Turnitin dilampirkan di situ. Terus ada referensi. Ada referensi. Ya, Langit, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Tapi saya lihat seolah dirimu bicara-bicara. Oh, ini sama teman di kos, Pak. Oh, lu ngekos? Iya, Pak. Oh gitu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Hari ini tidak ada presentasi, terus nanti membuat paper, kira-kira 10.000 kata. 10.000 kata kebanyakan nggak? Lumayan banyak sih, Pak. Kebanyakan, Pak. Kebanyakan, Pak. Maunya berapa? Maunya berapa? Seminggu? 5.000, oke? Tak potong 50% nih. Jangan, Pak. Mungkin kayak yang kemarin aja, Pak, 2.000. Kayak tugas yang awal itu, Pak. 2.000. Kayak awal aja, Pak. 2.000 mah cemen banget, coy. 5.000 ya, 5.000 ya. 5.000 kata. Kan 2.000 kan, Anda awal-awal 2.000 berlatih oke lah. Masa sekarang nggak naik kelas jadi sedikit kan? Naik kelas sedikit lah. 5.000 ya, 5.000 kata. Juditnya minggu depan tentang PKH. Isi papernya itu, saya tidak mau Anda menjelaskan tentang PKH. Saya tidak mau Anda menjelaskan tentang moral hazard, tapi saya mau Anda menjawab pertanyaan, apakah desain PKH sudah memungkinkan untuk mengatasi permasalahan moral hazard. Jadi isinya adalah, Anda bisa menjawab sudah atau menjawab belum, ya terserah, nggak masalah. Tidak ada jawaban benar apa salah, yang menjadi penting adalah, kalau Anda menjawab sudah, itu alasannya apa? Sudah. Kalau Anda menjawab, oh nggak bisa, ini moral hazard tetap masuk ini, alasannya apa? Ini adalah paper yang isinya adalah opini adalah pendapat. Saya selalu seperti itu, pendapat. Supaya pendapatnya bukan pendapat yang ngawur, ya harus ada referensinya. 5.000 oke ya, 5.000 ya. Turnitin 15% seperti biasa. Oke? 5.000 oke? Boleh nego lagi nggak, Pak? Nego lagi boleh, Pak. Nego berapa?
3.000 Pak. 2.500 Pak. Ya Mas, 3.000. Wah, ini payah ini dari 10.000 turun dari 3.000 nih ya. 3.000 ya minggu depan. Minggu depan. Oke, sip. Saya kira demikian. Saya belum moto ya. Tak foto dulu deh. Ada pertanyaan? Kita nggak ada presentasi ya. Minggu ini kita kayaknya libur dulu presentasinya. Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, Ya, apa? untuk tugasnya nanti dikumpulkan lewat LMS ya Pak? Iya, seperti biasa. Belum tak bikin situnya, LMS-nya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, kelasnya tak akhiri ya. Silakan mulai mulai mencari-cari bahan. Mencari-cari bahan.